Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, kembali lagi bersama saya Rafita Putri Hartini dari Pendidikan Biologi Universitas Jember. Kali ini saya akan membahas tentang jaringan tumbuhan. Untuk melanjut ke materi, mari kita cermati KD dan tujuan pembelajaran sebagai berikut. KD 3.2 menganalisis keterkaitan antara struktur sel jaringan tumbuhan dengan fungsi organ pada tumbuhan. Tujuannya yaitu melalui kegiatan pembelajaran dari rumah, peserta didik dapat menjelaskan dengan tepat mengenai pengertian jaringan, macam-macam jaringan tumbuhan, dan macam-macam jaringan meristem. Masih ingat materi kemarin membahas tentang apa? Nah, betul. Materi kemarin membahas tentang sel. Sekarang kita akan membahas tentang jaringan. Ada yang tahu perbedaan antara sel dan jaringan? Nah, betul. Sel merupakan unit struktural terkecil penyusun makhluk hidup. Sedangkan jaringan merupakan kumpulan beberapa sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama. Pernahkah kalian tahu penyebab tumbuhan di sekitar kalian tambah hari memiliki tinggi dan volume yang berbeda? Nah, untuk mengetahui jawabannya, mari kita simak materi berikut ini. Jaringan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem atau jaringan muda dan jaringan permanen atau jaringan dewasa. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas jaringan meristem. Jaringan meristem merupakan jaringan yang sel penyusunnya bersifat embrional, artinya mampu melakukan pembelahan secara terus-menerus. Akibatnya akan bertambah sel-sel baru sehingga akan menambah tinggi dan volume pada tumbuhan. Ciri-ciri jaringan meristem sebagai berikut. Ciri-ciri jaringan meristem ialah sel-sel muda yang aktif membelah dan belum mengalami diferensiasi dan spesialisasi. Tidak memiliki ruang antar sel, dinding selnya tipis dan ukuran sel sangat bervariasi. Selnya penuh dengan protoplasma, vakuola kecil, dan memiliki setengah nukleus yang besar. Fungsi jaringan meristem sebagai berikut. Fungsi jaringan meristem ialah menambah tinggi dan panjang tumbuhan, memperbesar dan melebarkan batang tumbuhan. Pada akar membantu untuk mencari nutrisi dengan cara memperpanjang dan memperbanyak cabang akar, serta membentuk cabang pada batang tumbuhan. Jaringan meristem dibagi menjadi dua, berdasarkan asal terbentuknya dan berdasarkan letaknya. Berdasarkan asal terbentuknya, jaringan meristem dibagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem primer dan jaringan meristem sekunder. Jaringan meristem primer. Jaringan meristem primer merupakan jaringan lanjutan dari promeristem yang sel-selnya masih aktif membelah. Pada umumnya terdapat di ujung batang atau pucuk dan di ujung akar. Meristem primer menyebabkan pertumbuhan vertikal yang mengakibatkan terjadinya pemanjangan batang dan akar. Meristem primer pada akar. Meristem primer pada akar berasal dari promeristem. Promeristem sudah ada sejak dalam fase embrio. Berdasarkan fungsinya, meristem pada ujung akar pada daerah diferensiasi dibagi menjadi 3 bagian. Protoderm akan berkembang menjadi jaringan epidermis, prokambium akan berkembang menjadi jaringan pengangkut primer, dan meristem dasar akan berkembang menjadi jaringan parenkim. Sedangkan meristem sekunder ialah meristem
yang berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifat menjadi sel meristematik. Sel-sel meristem sekunder berbentuk pipih atau prisma dan memiliki vakuola yang besar di bagian tengah. Contohnya, pada kambium pembuluh atau kambium vaskuler dan gambium gambus atau velogen. Berdasarkan letaknya, jaringan meristem dibagi menjadi 3, yaitu jaringan meristem apikal, jaringan meristem interkalar atau aksilar, dan yang ketiga, jaringan meristem lateral. Meristem apikal. Meristem apikal terdapat di ujung batang atau pucuk utama, ujung batang pucuk lateral, dan ujung akar. Meristem apikal menyebabkan pemanjangan batang dan akar yang disebut pertumbuhan primer. Meristem interkalar atau aksilar. Meristem interkalar terdapat di antara jaringan dewasa atau jaringan yang sudah berdiferensiasi. Meristem interkalar menyebabkan pemanjangan ruas batang dan menyebabkan terbentuknya bunga. Meristem lateral. Meristem lateral terletak memanjang sejajar permukaan batang atau akar. Contohnya kambium pembuluh, kambium vaskuler, dan kambium gabus. Meristem lateral menyebabkan terjadinya pertumbuhan sekunder pada batang maupun akar sehingga batang dan akar akan membesar. Jadi, secara garis besar, jaringan meristem dibagi menjadi 2, berdasarkan asal terbentuknya dan berdasarkan letaknya. Berdasarkan asal terbentuknya, jaringan meristem dibagi menjadi jaringan meristem primer dan jaringan meristem sekunder. Berdasarkan letaknya, jaringan meristem dibagi menjadi 3, yaitu meristem apikal, meristem interkalar atau aksilar, dan meristem lateral. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biologi amazing.